Amalan puasa tersebut untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Min ajli lis-shaim farhatani, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, kebahagiaan ketika ia berbuka. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Wala khulufu fihi atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada baunya minyak wangi kasturi. Dengan catatan di akhirat nanti. Adapun di dunia, bau mulut orang yang berpuasa masih sama seperti baunya yang kita rasakan saat ini. Jamaah rahimani rahimakumullah. Dari riwayat hadis tersebut disebutkan bahwa setiap amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan hingga 700 kebaikan yang semisal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan suatu amalan. Satu amalan, yaitu adalah amalan puasa. Amalan puasa ini tidaklah dilipat gandakan sebagaimana amalan-amalan yang lain. Yang kita ketahui, bagi orang yang membaca Al-Quran, setiap hurufnya mendapatkan 10 pahala kebaikan. Bahkan amalan yang lain hingga dilipat gandakan hingga 700 kali lipat kebaikan. Akan tetapi untuk amalan puasa ini tidaklah dilipat gandakan dengan bilangan tertentu. Kenapa? Karena amalan puasa ini Allah sendirilah yang nantinya akan membalasnya hingga berlipat-lipat tanpa adanya batasan bilangan. Bisa jadi lebih dari 1000 kali lipat, mungkin bisa jadi 10.000 kali lipat, mungkin bahkan jutaan kali lipat. Dan hanya kita mengharap pada Allah mendapatkan pahala yang tak terhingga. Kenapa bisa demikian? Imam Ibn Rajab Al-Hambali, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan karena puasa adalah bagian dari kesabaran. Puasa bagian dari kesabaran, jamaah sekalian. Orang yang bersabar tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Begitu berat orang yang bersabar. Oleh karena itu, mengenai ganjaran kesabaran ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Az-Zumar ayat 10. Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang yang bersabarlah yang dicukupkan oleh Allah pahala mereka tanpa batas, jamaah sekalian. Sabar memiliki 3 macam. Jadi ada 3 bentuk macam sabar. Sabar yang pertama ialah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sabar. Mengerjakan salat haruslah kita dengan khusyuk, dengan tenang, dengan tumakninah. Jangan sampai kita salat kita tergesa-gesa, ingin segera menyelesaikan salat kita. Begitu juga ketika kita membaca Al-Qur'an. Janganlah sampai kita terburu-buru untuk menyelesaikan bacaan dengan bacaan yang tanpa memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya, sehingga bacaan yang panjang dibaca pendek ataupun begitu pendek dibaca panjang. Maka ini perlu diperhatikan. Bacalah Al-Qur'an dengan penuh kesabaran, dengan bacaan yang tartil. Kemudian sabar yang kedua ialah sabar dalam meninggalkan yang haram. Di dalam kita meninggalkan yang haram, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bersabar. Karena godaan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah begitu sangat besar. Maka kita harus dengan penuh keyakinan kita untuk senantiasa bersabar, untuk menahan diri agar kita tidak melakukan kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram tersebut. Kemudian sabar yang ketiga, jamaah sekalian, sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Dalam menghadapi takdir yang menyakitkan, kita diperintahkan untuk bersabar. Beda halnya ketika kita mendapatkan takdir yang menyenangkan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Siapa yang bersyukur kepadaku maka akan kutambah nikmatnya. Dan siapa yang kufur atas nikmatku maka azabku sangatlah pedih. Itu bagi orang yang mendapatkan takdir yang menyenangkan, maka kita diperintahkan untuk bersyukur. Insya Allah semuanya bisa, walaupun masih banyak godaan. Terkadang ketika mendapatkan kenikmatan, banyak dari kita, sebagian dari kita yang lalai, lupa akan bersyukur. Akan tetapi jamaah sekalian, ini ketika kita mendapatkan takdir yang menyakitkan, mendapatkan musibah yang tiba-tiba, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Dan ini tidaklah mudah. Makanya Allah berikan bagi orang-orang yang bersabar, pahalanya bukanlah 700 kali lipat, melainkan bisa lebih dari itu semuanya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ketiga macam bentuk sabar ini semuanya terdapat dalam satu amalan, yaitu amalan puasa. Di dalam berpuasa ada bentuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada juga bentuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan, seperti menahan dari makanan, menahan diri dari haus dan lelahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala yang tak terhingga jumlahnya, sebagaimana sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita atau menjadikan kita, diri kita sebagai orang yang senantiasa bersabar dalam segala hal, dalam menjalankan kebaikan, menjauhi maksiat,
dan sabar menghadapi musibah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan di bulan Ramadan ini, di 10 malam terakhir, di malam-malam terakhir, mari kita tingkatkan, ya, tingkatkan kesabaran kita dalam segala hal, ya, dalam membaca Al-Quran, berduduk berdiam diri di masjid iktikaf dengan penuh kekuatan agar kita mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, dan menjadikan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.